Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kalista Putri Adisa dengan NIM 142250370. Saya dari kelas EAI untuk memenuhi tugas UTS Bisnis Digital. Nah, pada kali ini saya akan mengerjakan study case mengenai Mindhill. Nah, pertama-tama mari kita membahas apa itu Mindhill. Baik, jadi Mindhill itu apa sih sebenarnya? Nah, Mindhill itu merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di bidang digital. Dan Mindhill itu kalian pernah nggak sih dengar isu-isu sekarang yang baru rame banget dibicarain, yaitu isu-isu kesehatan mental atau mental health. Apalagi di Gen Z sering banget kan masalah itu dibahas. Nah, Mindhill ini bergerak di bidang kesehatan mental atau mental health issues. Nah, ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh Mindhill. Yang pertama ada layanan konseling atau layanan jasa konseling. Yang kedua ada chatbot berbasis AI. Dan yang ketiga ada self-help tools yang membantu kita untuk menangani permasalahan mental health ringan dengan target konsumen yang sesuai kita, yaitu Gen Z. Nah, maka dari itu mari kita menganalisis dan merancang strategi solusi untuk hal study case yang sudah dosen kirimkan. Oke, next. Nah, oke, sebelum kita membahas hal itu, saya akan menerangkan mengenai hal apa saja sih yang akan dibahas. Nah, yang pertama, untuk menganalisis dan strategi study case kita, pertama kita akan bahas permasalahan utama, kayak masalah apa aja sih yang kira-kira mengganggu di aplikasi ini gitu. Nah, yang kedua root problem atau yang disebut dengan akar-akar permasalahan, kayak penyebab kenapa sih masalah ini terjadi. Lalu yang ketiga ada strategi solusi, itu menerangkan mengenai nanti kita strategi apa aja yang akan kita lakukan. Lalu yang keempat ada segmentasi pasar atau target konsumen. Lalu yang kelima ada UI dan UX emotional journey, kayak kenapa kemudian UI dan UX ini akan mempengaruhi konsumen emosionalnya. Lalu yang keenam ada monetisasi atau kita akan mendapatkan uang dari mana sumbernya. Lalu yang ketujuh ada integrasi vintage atau finance dan teknologi. Lalu yang kedelapan ada trust building, bagaimana kita mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Lalu yang ke-9 ada realisasi UI. Dan nomor 10 ada realisasi UX, yaitu saya akan menjelaskan mengenai nanti bagaimana rancangan dan desain yang sudah saya lakukan, UI user interface dan UX user experience-nya nanti akan seperti apa yang dirasakan konsumen. Lalu yang terakhir atau yang ke-11 mengenai kesimpulan dari presentasi saya. Oke, next. Oke, yang pertama, mari kita bahas permasalahan utama dalam kasus Mindhill ini. Nah, pertama, ada retensi rendah atau ketika ada beberapa atau banyaknya konsumen yang sudah mendownload aplikasi Mindhill ini, namun mereka merasa tidak betah atau tidak nyaman jika berlama-lama di aplikasi dan akhirnya keluar dari aplikasi dan tidak menggunakannya lagi. Yang kedua, user cepat eksis. Ini CAC tinggi, LTV rendah. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi CAC itu tuh biaya yang kita keluarin untuk menggapai target konsumen kita karena mereka mengetahui dan mereka juga menggunakan aplikasi kita. Nah, kita menggunakan cost-nya itu tinggi namun LTV-nya rendah. LTV itu apa? LTV itu adalah pendapatan atau uang yang kita terima dari konsumen atau feedback gitu, yang kita terima dari konsumen atau labanya. Nah, tapi di sini CAC tinggi, LTV rendah berarti apa? Berarti kita telah mengeluarkan cost, beban dan biaya yang banyak, namun hasil dari penjualan atau pendapatan yang konsumen beri ke kita itu malah rendah. Lalu yang ketiga, kurang profesional. Konsumen merasa bahwa aplikasi ini tidak personalisasi atau kurang pendekatan yang membuat konsumen ini merasa, wah ini aku banget. Lalu yang keempat ada trust user rendah. Jadi konsumen itu masih khawatir mengenai data, mengenai privasi gitu-gitu. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu premium tidak menarik. Nah, konsumen itu merasakan bahwa
fitur-fitur premium yang sudah kita berikan ke mereka itu tidak menarik gitu, padahal mereka harus membayar lebih untuk premium ini. Lalu next, nah yang kedua kita akan bahas mengenai root problem. Nah di root problem ini saya menganalisis ada 4 poin dari permasalahan utama tadi yang menjadi sumber. Nah, yang pertama itu UI dan UX-nya buruk dan lambat. Nah, kenapa kemudian konsumen itu merasa tidak betah untuk stay dalam jangka waktu yang panjang di aplikasi MindHeal ini? Karena UI tampilan layarnya itu kurang menarik dan kurang responsif gitu. Jadi misal kita geser-geser atau kita pencet itu kurang cepat gitu, move-nya kurang cepat, dan UX-nya juga dia merasa bahwa tidak personal itu tadi. Jadi ngerasa kayak ini kok kayaknya kurang sesuai ya fiturnya sama yang aku mau gitu, kok gambarnya nggak menarik gitu-gitu. Lalu yang kedua, tidak personal. Nah, seperti yang udah saya sebutin sebelumnya, bahwa konsumen itu ngerasa bahwa masalah yang mereka hadapi itu tidak terlalu relevan dengan aplikasi MindHeal ini gitu. Jadi kayak ngerasa ini nggak cocok nih buat kita gitu. Lalu yang ketiga, kurang trust atau privacy. Nah, konsumen ini karena konsumen itu tidak percaya kepada MindHeal ini, mereka jadi merasa bahwa aduh, nanti takutnya hal-hal yang aku ceritakan pada aplikasi ini mungkin unek-unek, stres dan lain sebagainya, nanti malah disebarin gitu datanya, atau nanti nick-nya kesebar atau apapun itu yang takutnya kesebar atau bocor. Jadi mereka itu tidak kurangnya trust atau kurang percaya gitu. Lalu yang terakhir atau yang keempat, ada value premium tidak jelas. Jadi yaitu gara-gara merasa bahwa premium ini worth it nggak sih gitu, kayak sepadan nggak sih kalau ngeluarin uang buat langganan. Nah, mereka itu merasa bahwa value-nya ini gimana sih letak value-nya gitu. Value-nya ini kok kayaknya kayak kurang gitu. Maksudnya untuk membayar segitu banyaknya, tapi kok kayaknya kurang worth it gitu, kayak nggak sepadan, kayak nggak jelas gitu. Oke, yang ketiga next, strategi solusi. Nah, di sini saya sudah membuat 4 poin mengenai strategi solusi. Nah, yang pertama itu ada improve UX dan speed. Nah, UX itu user experience. Nah, kita itu harus mengimprove UX dan speed. Jadi kita improve lagi UI UX agar target konsumen ini merasa nyaman dengan aplikasinya, dan speed, kecepatan. Nah, kecepatan aplikasi itu sangat mempengaruhi. Jika kita melihat kecepatannya itu lemot-lemot, lambat, gitu-gitu, nge-lag gitu, pasti kita ngerasa kayak nggak nyaman, nggak sabar, kayak ini aplikasi kok nge-lag gitu, kok aku mencet ini tapi lama banget gitu ngeloadingnya. Nah, jadi ini tuh sangat berpengaruh ya, UI UX dan speed. Jadi kita harus improve lagi, kita harus meningkatkan lagi, kita harus revisi lagi di situ, di bagian UI UX dan speednya, agar lebih responsif. Lalu yang kedua ada personalisasi AI. Nah, karena tadi konsumen merasa kok tidak personal, ya udah kita membuat target marketing kita itu merasa bahwa lebih personal, lebih ngerasa oh ini aku banget, ini sesuai banget loh sama aku gitu, merasa lebih cocok dengan adanya aplikasi yang kita kembangkan atau MindHeal. Lalu yang ketiga ada gamification. Nah, mungkin UI-nya itu tadi merasa membuat konsumen itu merasa membosankan gitu, kayak aduh kok gini-gini aja ya, aku bosan tampilannya kayak gini. Nah, dengan gamification itu apa sih? Gamification itu kita mengadakan fitur seperti game, jadi membuat konsumen itu tidak merasa mudah bosan maupun tidak merasakan kantuk dan lain sebagainya. Jadi dia akan merasa seperti wah ini menantang nih gitu, jadi tidak cepat merasa bosan tadi. Lalu yang keempat ada perjelas value premium. Jadi nanti kita akan membuat value premium itu lebih terasa menarik, lebih terasa relevan, dan yang pastinya value premium itu lebih banyak detailnya, lebih banyak hal yang memang membedakan antara yang premium dan yang tidak premium, seperti itu. Lalu sudah selesai dengan strategi solusi. Nah, yang keempat kita akan membahas mengenai segmentasi pasar atau target konsumen kita. Nah, di sini
ada dua. Yang pertama primary dan yang kedua secondary. Nah, yang primary dulu ya. Kita yang membahas target primer, yaitu mahasiswa di usia 18 sampai 25 tahun. Nah, ini nggak harus mahasiswa juga, tapi bisa aja yang sudah mahasiswa mungkin fresh graduate gitu, yang udah kerja gitu-gitu. Tapi targetnya masih sama kurang lebih ya, Gen Z. Nah, karena kita menyadari bahwa isu-isu mental health ini sangat concern karena sudah maraknya di sosial media di dunia yang seberisik ini gitu. Nomor 2 secondary atau target konsumen kedua early career. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa selain mahasiswa, early career itu tadi masih masuk karena masih di usia yang 20-an tahun begitu. Nah, seperti yang sudah saya bilang, ini nanti itu fokus utama kita itu konsumennya itu adalah yang memiliki anxiety ringan dan self improvement. Nah, jadi seperti sekarang banyak sekali buku dan aplikasi yang mengembangkan aplikasi atau buku yang self improvement, yaitu pengembangan diri. Jadi kita manusia kita ingin mengembangkan diri menjadi lebih baik terus menerus seperti itu dan mempunyai self awareness yang tinggi juga. Nah, jadi yang memiliki anxiety ringan atau hal-hal yang pengaruh issues mental health itu bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu next. Nah, poin kelima, UI dan UX emotional journey. Nah, ini akan membahas kenapa UI dan UX ini berpengaruh ke emotional journey. Nah, yang pertama, gimana sih gitu hubungannya, korelasinya? Nah, seperti yang kita lihat ini, awareness. Nah, kita itu pertama harus memunculkan adanya kesadaran diri yang akan, jika kita kesadaran diri kita tahu bahwa oh ternyata aku udah stres nih, aku udah anxiety ringan, aku pengen nih atau aku pengen nih gitu, diriku ini berkembang gitu, self improvement. Nah, dari situ akan memunculkan adanya engagement. Engagement itu sebuah orang-orang membuat orang-orang itu lebih tertarik gitu untuk melihat insight-nya kita. Nah, selain itu ada engagement naik, maka bonding atau keterikatannya akan lebih tinggi karena mereka sudah tertarik gitu. Jadi mereka akan merasa oh ini nih ada hubungannya sama kita gitu. Lalu yang terakhir ada retention. Retention itu pengulangan. Jadi kalau mereka udah punya kesadaran diri, terus kemudian engagementnya tinggi, terus udah keterikatan atau bonding, maka akan ada pengulangan atau retensinya yang baik jika mereka merasa nyaman dan itu menarik gitu. Lalu yang kedua, nah kita itu memiliki fokus, yaitu safe space dan personal experience. Ini maksudnya kita akan memberikan ruang yang aman, nyaman bagi mereka gitu. Kita akan mendengarkan kisah mereka dengan tidak mengejudge, dan kita harus memahami dari POV mereka begitu, dan personal experience. Nah, jadi kita sangat-sangat personal. Ini aplikasi yang menurut saya lebih sensitif dan personal karena menyangkut mental health. Jadi itu juga mengapa customer lebih sensitif gitu, karena ya pengalaman pribadinya mereka gitu. Oke, next. Ya, yang keenam ada monetisasi. Ini tuh mengenai kita dapat uangnya dari mana nih gitu. Oke. Yang kita itu akan menggunakan fitur premium atau subscription. Nah, yang pertama itu kita nanti bakal memberikan free ke orang-orang gitu. Ada fitur free gitu atau basic tools lah gitu, tapi itu fiturnya terbatas. Tapi yang kedua, kita akan memberikan fitur premium. Nah, fitur premiumnya ini nanti lebih banyak hal yang mungkin mereka bisa explore gitu, yang ini fiturnya sangat-sangat kerasa banget nih premiumnya, kerasa banget enaknya gitu. Nah, di sini ada counseling. Premium itu nanti ada counseling, ada insight baru, dan ada programming juga. Nah, terus yang ketiga ada subscription model begitu. Jadi nanti premiumnya ini lewat subscription seperti itu. Nah, dia itu ya bedanya ini nih yang membedakan antara basic tool sama enggak. Kalau di premium itu ada counseling dengan psikolog langsung gitu. Jadi
nggak cuman chatbot berbasis AI, tapi nanti bakalan sama psikolog langsung. Terus nanti akan mendapatkan insight-insight baru yang sekiranya itu sangat relate dengan mereka dan membuat mereka itu lebih sadar mengenai kesehatan mental dan mengenai diri sendiri ya, karena personal experience itu tadi. Lalu ada program. Nah, ini program-program ini yang akan mendorong mereka itu untuk rutin membuka aplikasi itu. Seperti program harian, daily routine, weekly routine. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti kita menantang orang-orang premium ini untuk membuka aplikasi, untuk membuat journaling. Nah, journaling atau cerita gitu. Cerita biasanya journaling bisa di buku atau bisa di aplikasinya. Kalau di buku nanti di foto langsung dimasukin ke aplikasinya gitu. Untuk laporan nih, kayak aku hari ini 5 hal yang aku syukuri hari ini gitu. Karena journaling itu sangat berpengaruh ke kehidupan seseorang, apalagi orang-orang yang mungkin baru stres, depresi atau anxiety ringan itu tadi. Nah, oke. Next. Nah, yang ketujuh ada integrasi vintage. Nah, gimana sih gitu finance and teknologinya ini bakal bekerja, gimana kita sih gitu dari main aplikasi sampai kita dapetin uangnya gitu, gimana sih metode paymentnya gitu. Nah, di sini ada tiga metode payment yang akan digunakan di aplikasi Mindheal menurut saya. Nah, yang pertama itu ada e-wallet. Nah, e-wallet itu ada banyak pilihannya, bisa OVO, bisa GoPay, bisa Dana, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada PayLater. Nah, PayLater ini juga cukup banyak, contohnya ada Shopee PayLater dan yang lain sebagainya. Selain itu, yang ketiga masih ada yang ketiga yaitu auto debit. Nah, jadi mereka bisa langsung membayar di auto debit di bank masing-masing, seperti itu. Nah, karena banyak pilihan ini gitu, kita mempunyai tujuan. Apa sih tujuannya gitu? Tujuannya itu tentu saja untuk mempermudah akses dan pembayaran. Jadi ketika nanti mereka memudahkan fitur ada premium, ada subscription itu tadi kan. Nah, jadi mereka tidak memikirkan kayak kok susah ya bayarnya gitu, aduh mau premium tapi kok ribet banget, enggak gitu. Jadi di aplikasi ini begitu memilih subscribe itu nanti ada paketnya. Yang pertama itu paket per bulan, yang kedua paket tahunan. Nah, setelah memilih paket dan melihat fitur-fiturnya dan lihat harganya, nanti akan ada pembayaran. Nah, pembayarannya ada banyak gitu, ada banyak sekali variasi sudah lengkap yang kita tawarkan. Oke, next. Nah, poin ke-8 ada trust building. Nah, di trust building ini saya mendapatkan 4 poin bagaimana agar membuat konsumen itu mempercayakan kepada kita gitu. Gimana sih gitu cara nge-build agar konsumen itu merasa bahwa oh, aku aman nih gitu di aplikasi ini, aku udah percaya gitu. Nah, yang pertama transparansi data. Nah, mereka kalau kita memberi transparansi data gitu, kayak datanya nanti tuh dimasukin ke sini, nanti data kamu tuh bakal kita jaga, itu pasti mereka merasa lebih percaya dan aman sama kita. Lalu yang kedua ada inskripsi end-to-end. Nah, layaknya beberapa aplikasi yang sudah menerapkan inskripsi end-to-end. Di sini inskripsi ini data mereka akan dilindungi. Jadi misal mereka chat dengan konseling tadi, psikolog dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa kami akses kecuali dari mereka, pihaknya konsumen sendiri gitu. Bahkan jadi hal-hal yang mereka lakukan di aplikasi kami tidak mengawasi dan kami tidak melihat untuk mengetahui gitu. Lalu yang ketiga ada anonimitas user. Nah, jadi misalkan nih mereka memilih untuk ingin privasi lebih banyak gitu, jadi mereka bisa menganonimitaskan identitas mereka. Jadi mereka mungkin mereka chat psikolog gitu, atau chat AI, atau berinteraksi dengan orang-orang yang ada di aplikasi yang sama, tapi jika mereka merasa kurang nyaman, kayak aduh nanti identitasku diketahui dong di live aku siapa. Nah, itu mereka bisa merasa aman dan nyaman kalau identitasnya itu dianonim, jadi orang lain nggak tahu nih gitu, ini sebenarnya siapa sih namanya, identitasnya gitu, usianya dan semuanya, jadi nggak tahu. Jadi hanya aplikasi yang mengetahui datanya gitu. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada kolaborasi dengan psikolog. Nah, ini berhubungan dengan fitur premium yang tadi saya sebutkan, bahwa
selain ada chatbot berbasis AI, nanti akan ada kita collab nih dengan sang psikolog. Untuk apa? Untuk memberikan layanan atau fitur yang langsung nih tadi. Jadi ketika ada konsumen yang menceritakan dirinya, menceritakan apa sih sebenarnya aku tuh ngerasain apa, apakah perasaanku ini valid atau enggak. Nah, itu nanti dia bisa divalidasi perasaannya dan divalidasi hal yang ia rasakan, dan mungkin mendiagnosis ya. Masih ada diagnosa dan diagnosis yang diberikan oleh psikolog ke pasien ini. Jadi sudah terverifikasi gitu, apakah pasien ini mengalami gejala apa dan lain sebagainya. Jadi tidak asal-asalan seperti itu. Nah, next kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengenai realisasi UI. Nah, ini nih. Setelah tadi kita melakukan banyak analisis dan berbagai strategi untuk pemecahan problem solvingnya, untuk pemecahan problemsnya, nah kita akan melakukan realisasi UI yang sudah saya lakukan. Nah, seperti yang sudah bisa dilihat, nah ini untuk realisasi UI-nya. Nah, di sini ada keterangan dan ada tampilan. Nah, ini keterangan dan ini tampilannya, nanti layarnya seperti apa. Nah, konsepnya nanti adalah kita memberikan ruang aman dan nyaman yang membantu personal, yang kita itu akan mendengarkan, kita itu akan membantu pengguna memahami dirinya sendiri lebih lanjut gitu. Selain mereka merasa dipahami, mereka juga merasa bahwa itu tadi self improvement, kita membantu agar mereka menjadi seseorang yang bisa lebih baik lagi gitu. Nah, di sini ada desain-desainnya. Kalau bisa dilihat ini warna-warnanya sangat soft, sangat kalem gitu. Nah, ini tuh ada hubungannya gitu. Warna-warna desain kalem itu tuh biar lembut dan menenangkan. Personal itu akan melihatkan untuk personalisasinya. Jadi ini nih, lembut dan kalem, ini lebih personal. Jadi ngerasa bahwa oh ini aduh kok kayak relate banget gitu. Terus habis itu nanti kita juga menggunakan prinsip safe, jadi datanya sangat-sangat terjaga dan suportif dan simple. Nah, bisa dilihat ya bahwa ini sangat simple, jadi nggak perlu yang gimana-gimana, yang terlalu banyak fitur juga enggak. Jadi seadanya, dalam arti secukupnya aja gitu, agar konsumen itu merasa bahwa tidak kesusahan dan merasa ini sangat personal sama mereka. Nah, yang ini ada onboarding. Nah, ini yang pertama ada onboarding atau awal. Nah, nih bagian yuk kenalan dulu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Biar Mindheal bisa lebih memahami kamu, apa yang paling sering kamu lakukan? Nah, ini ada beberapa opsi. Nah, itu tuh sering overthinking lah, atau cemas lah, atau ngapain gitu, atau mungkin kamu kecapean, atau kelelahan, atau apa. Nah, ini. Terus ada juga pertanyaan, tujuan kamu pakai Mindheal. Lalu nanti ada beberapa opsi jawaban, dan habis itu bisa klik lanjutkan. Nah, setelah pengguna user mendapatkan ini, lalu next yang kedua yaitu home atau dashboard. Nah, ini tuh personal ya, home atau dashboard ini. Nah, ini langsung ditanya nih, kayak gimana perasaanmu hari ini. Nah, itu pakai aplikasi, pakai emoticon yang lucu-lucu, jadi kayak kalau sedih itu sedih, terus kalau happy nah kayak gitu. Ini ada baik, sedang, baik, buruk, sedang, baik, senang gitu. Terus ada apa lagi, hebat. Nah, lalu ada insight hari ini, dan yang ini nah rekomendasi untuk kamu, kayak ini tuh tempat buat relaksasi. Lalu next yang ketiga ada AI chat. Nah, ini nih di bagian tadi yang saya bilang bahwa ada chatbot dengan AI. Nah, di sini nih ada nih, kalau misal kita mau cerita kayak ada unek-unek atau ada permasalahan atau ada kesetresan sendiri, kita bisa chatbot ke AI ini. Ini di bagian fitur chat. Nah, ini kan paling bawah home, terus sebelahnya itu ada chat. Lalu yang selanjutnya ini di kanannya nanti ada pengguna. Nah, yang keempat progres atau pengguna. Nah, itu kita mengawasi tiap progres, kayak kemarin perasaanmu gimana, apa hal-hal yang kamu lalui, hal yang kamu ceritain gitu-gitu. Terus nih, beneran kan ada runtutan. Nah, kalau misalkan
pengguna itu udah runtut 3 hari, 7 hari, 14 hari, atau 1 bulan, atau setahun, itu bakal ada apresiasinya nanti di aplikasi, kayak nge-track gitu, nge-track apa ya, track recordnya bakal kelihatan semua lah gitu. Jadi sangat-sangat transparansi ya. Lalu yang ke-5 ada healing space nih di bagian sini ada healing space. Nah itu tuh tempat dimana pengguna itu bisa merasakan video-video atau lagu-lagu yang diputar, agar bisa diputar agar, nah tentu saja video dan lagu-lagu ini akan kita sesuaikan dengan apa yang user rasakan. Jadi harus relate, harus sesuai, dan agar terasa personalisasi gitu. Nah, poin ke-10 ada realisasi UX atau user interface. Nah, ini tuh lebih ke kayak apa sih dan gimana yang pengguna rasain selama memakai aplikasi kita. Nah, di sini ada fitur-fitur juga agar pengguna itu merasa nyaman dan aman. Nah, kalau tadi kan di di UX dan yang sebelumnya udah saya jelaskan, ada onboarding, ada home, ada chatbot atau AI chat, atau healing space, progress tracking, habit formation. Nah, lalu selanjutnya nih kita akan lanjut membahas yang ini, yaitu yang pertama, jurnal atau refleksi. Nah, ini yang seperti udah saya bilang tadi, pentingnya journaling. Journaling itu emang sepenting itu, bahkan nggak cuma buat segelintir orang yang mungkin baru stres, tertekan, depresi, atau anxiety ringan gitu, enggak. Tapi journaling itu sangat-sangat bagus untuk orang-orang yang juga normal. Dalam arti, ketika ada orang yang moodnya baru happy, baru flat, atau kayak dia baru sedih, itu tuh semua cocok. Journaling itu adalah jalan sangat baik lah gitu untuk membantu mental health kita. Nah ini jurnal pribadi. Nah ini nih kayak jurnal harian, ya udah daily aja, daily update, daily kayak inilah buku ini loh, daily book. Nah diary book itu kayak menceritakan hari ini habis ngapain gitu. Terus habis itu ada reminder dan notifikasi. Nah kalau misalkan nih ditanya nih kayak moodmu hari ini gimana gitu-gitu. Terus habis itu jangan lupa ya gini. Nah terus kita juga memberi semangat, memberi validasi ke beberapa atau user yang merasakan harinya berat atau banyak hal yang menimpa mereka yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah kita memberi semangat, kita memberi dorongan, kita memberi validasi seperti itu. Lalu yang ketiga, premium upgrade. Nah kalau user sudah melakukan ini semua, dia bisa, ini tadi kan yang basic tools ya, nah lalu user bisa merasakan ini nih yang upgrade ke premium. Nah itu ada banyak lah. Nah ini sudah kita tetapkan bahwa ya kira-kira lah kasarannya mungkin yang premium. Nah untuk yang tadi bulanan 79.000 per bulan, dan untuk yang tahunan itu kira-kira 699.000 untuk per tahunnya gitu. Nah terus itu tadi layanan premiumnya. Yang membedakan ada chat itu pertama ada chat tanpa batas dengan AI, yang kedua ada konsul langsung dengan psikolog ya kan, dengan ahli gitu. Lalu yang ketiga ada progress healing terstruktur, yang keempat ada insight mendalam dan laporan mood, dan yang kelima ada akses ke semua konten eksklusif gitu. Jadi kalau ada konten-konten eksklusif, nah cuma bisa diakses dengan subscription atau premium ini. Lalu yang terakhir. Lalu yang keempat nih, nah yang masalah profile. Nah yang profile tadi itu seperti yang saya bilang, kita walaupun kita sudah mengisi nama dan identitas kita di aplikasi, namun jika user memilih untuk anonim, jika chat dengan konseling atau AI bisa. Nah itu tergantung pilihan user mau gimana. Nah ini ada nama, terus ada chat dan privacy, ada notifikasi, bahasa, dan kalau logout juga bisa. Kalau user ingin misal sehari baru kayak membutuhkan waktu sendiri, nggak apa-apa, bisa logout. Nah terus nanti yang kelima atau yang terakhir ada privacy dan trust. Nah ini tadi trust building. Nah ini nanti ada data yang terenskripsi end to end, yang
bahkan tidak bisa kita akses gitu. Ada beberapa hal yang emang misal chatnya user dengan psikolog, nah itu hanya mereka yang tahu, jadi hanya berjalan dua arah dan kita tidak mengawasi dan tidak mengetahui isi chat mereka. Lalu ini ada apa namanya, mode anonim juga dan kelola data. Nah, bisa juga dihapus akun jika user merasakan baru lelah atau baru mungkin sudah merasa cukup gitu. Mungkin setelah berlangganan 3 tahun sudah lukanya sudah sembuh atau sudah menjadi pribadi yang jauh lebih baik juga bisa. Nah, terus ini tadi nih yang membuat user itu menurut saya dari root problem dan masalah utama tadi, kita bisa melihat bahwa solusinya menurut saya kira-kira seperti ini begitu. Karena Gen Z kan juga suka warna-warna soft ya dan sangat relate. Nah, oke, baik. Dari hal-hal yang sudah saya sampaikan banyak tadi, saya mendapat beberapa poin kesimpulan. Nah, yang pertama, transformasi aplikasi menjadi platform yang emotional support. Nah, karena kita mengetahui bahwa target konsumen kita itu atau user itu kadang bisa kelelahan secara mental, mungkin juga anxiety ringan atau baru kecemasan atau depresi gitu. Nah, kita itu harus sangat memberi emotional support, harus mensupport, harus mendukung, harus memberi semangat, harus memberi rasa personalisasi kepada user dan dipahami gitu. Lalu yang kedua, kita itu harus mempunyai value yang berfokus pada personal user, trusted, dan lebih menarik untuk menaikkan engagement pada target konsumen, seperti itu. Jadi kita harus memberikan hal yang relevan kepada konsumen kita dan hal yang mereka merasakan, seperti itu, dengan tidak mengejudge dan lain sebagainya. Seperti itu dengan masalah-masalah yang sudah saya sebutkan dan dan strategi solusinya, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya, Kalista Putri Adisa dari kelas EAI dengan NIM akhir 370 di mata kuliah Bisnis Digital kali ini. Nah, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Indah Kartika karena memberikan kita study case, dan dari hal yang saya kerjakan, alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu, banyak wawasan baru, dan saya merasa saya lebih bekerja keras untuk menemukan seperti menganalisis problemnya apa, root problemnya, dan solusinya seperti apa nih kira-kira yang membuat ini semua menjadi terhubung dan terkait, seperti itu. Dan saya harap presentasi saya sudah cukup baik gitu, sudah cukup menjawab kasus-kasus, dan analisis saya sudah sesuai dengan apa yang ada di kasus dan apa yang terjadi saat ini begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.